印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 436-440. Batuk, batuk. Setelah Bing Xin melepaskan poison mantian, nafas di sekujur tubuhnya menjadi lamban. Jelas, meskipun mantian racun telah ditampilkan, konsumsinya terlalu besar untuknya. Ayo pergi dulu. Mata Bing Xindai bergerak, dan kemudian sosoknya berubah dengan lembut. Karena Bing Xin melindungi tubuhnya dengan ki pertempuran hijau saat ini, dan mereka dikelilingi oleh ki beracun hijau di sekitar mereka, jadi Bing Xin diam-diam pergi, dan sulit bagi Tuan Lu untuk menyadarinya. Ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah situasimu saat ini dengan menampilkan racun ini? Kalau begitu aku harus mengatakan bahwa kamu sangat salah. Kamu pria beracun sangat kuat. Jika kamu mengubahnya menjadi pria kuat biasa, itu menakutkan dan ganas, tapi sayangnya itu aku. Tuan Lu berkata dengan bangga. Mencari Bing Xin, tetapi tidak ada sosok yang ditemukan, dan bahkan nafas Bing Xin disembunyikan olehnya. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia juga bingung, dan perlahan mengangkat dahinya, gelombang kematian yang langka muncul di sudut matanya, dan kemudian gelang perak yang tidak mencolok di pergelangan tangannya langsung menjadi cerah. Itu, Bing Xin hendak pergi dari sini dengan bantuan penyebaran gas beracun di langit, tetapi dia terkejut menemukan cahaya dari gelang perak di tangan Tuan Lu di sampingnya. Gelang perak di tangan Tuan Lu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan jika keduanya berada dalam gas beracun berwarna hijau tua, mereka juga tertarik oleh cahaya ini. Tidak baik. Saat berikutnya, Bing Xin tiba-tiba menyadari sesuatu, dan lari. Kegelisahan muncul di hati Bing Xin. Pengecoran-pengecoran. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Tuan Lu adalah pengecoran paling menakutkan di seluruh Suan Santian? Hal yang paling menakutkan bagi seorang pengecoran adalah banyaknya jenis senjata magis. Cincin balok abadi. Mata Tuan Lu sedikit tertutup, dan kemudian tangan perak di pergelangan tangan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, tangan perak itu jatuh dari tangan Tuan Lu, dan kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya seukuran tamparan. Di atas cahaya, kekuatan penyegelan yang menakutkan muncul. Pergi. Pada saat yang sama, murid guru Lu tiba-tiba terbuka, dan kemudian Suxian Zai yang berdiri di depannya tampak memiliki kebijaksanaan dan bersiul di lokasi Bing Xin. Pergilah. Melihat ini, Bing Xin menyadari bahwa sejak saat yang disebut Immortal Beam Ring muncul, dia sepertinya terkunci. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah posisi Anda tidak dapat lepas dari persepsi kumpulan cincin peri ini. Ayo tangkap jika kamu bisa. Setelah Tuan Lu melepaskan cincin Suxian, dia diam-diam memukul batu di sampingnya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gas beracun. Bum bum bum. Bing Xin melihat bahwa seikat cincin abadi akan datang kepadanya, tangan gioknya sedikit terangkat, dan ki pertempuran beracun yang mengerikan menyerangnya secara langsung. Merayu. Su Xianhuan cukup spiritual, dan tampaknya telah menemukan serangan Bing Xin, bahkan jika mendekati Bing Xin dengan kecepatan tinggi, menghadapi serangan Bing Xin, lingkaran cahaya seukuran telapak tangan berbalik dan langsung menghindari serangan Bing Xin di masa lalu. Bum bum bum. Saat Su Xianhuan menghindari serangan Bing Xin, serangan menakutkan Bing Xin menciptakan lubang besar berukuran puluhan kaki di jalur batu padatnya. Ledakan. Su Xianhuan melaju tepat di depan Bing Xin pada saat berikutnya, dan kemudian terbelah menjadi dua bagian ketika Bing Xin sedikit lemah. Pada saat krisis ini, Bing Xin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera menggunakan jejak terakhir dari energi pendendam untuk memadatkan serangga energi beracun. Serangga beracun energi baru saja muncul, dan pergi dari sini di bawah naungan gas beracun hijau, tidak tahu kemana harus pergi. Di mana? Dong, dong, dong. Setelah Su Xianhuan terbelah menjadi dua bagian, dia langsung pergi ke tubuh Bing Xin. Saat menempel di tubuh Bing Xin, mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu, langsung menjebak tubuh Bing Xin. Cahaya putih dari cincin abadi baru saja mengikat Bing Xin, dan Bing Xin tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah segel yang kuat. Di bawah kekuatan penyegelan bundel cincin abadi ini, kekuatan Bing Xin saat ini hanya setingkat Kaisar Petarung Bintang 3. Bundel kekuatan penyegelan tingkat abadi ini benar-benar menekan Bing Xin, yang berada pada tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8,
dan hanya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Dou Bintang 3. Ini benar-benar menakutkan. Lepaskan saya. Bing Xin mendengar kata-kata itu dan berjuang mati-matian, tetapi Bing Xin menemukan bahwa semakin dia berjuang, semakin jelas kelemahan tubuhnya. Hei, jika kamu terkena Immortal Beam Ringku, bahkan jika kamu benar-benar Immortal Fighting Powerhouse, kamu hanya bisa dengan patuh menangkapnya. Tuan Lu di samping juga senang. Ayo pergi, kakak Chen Xin, aku telah mengikatnya. Tuan Lu berkata kepada Pil King Chen di sampingnya. Dan Wang Chen memiliki hati yang lembut, tetapi matanya menjadi panas. Mengikat Bing Xin ini, maka api Kidan juga dekat. Pergi. Dan Wang Chen mendengar kata-kata itu dan langsung melompat dari batu. Meskipun sudah ada gas hijau beracun di mana-mana saat ini, dan jarak pandang hampir nol, namun berkat cahaya putih yang dipancarkan oleh cincin peri, sangat bagus untuk mengidentifikasi arah. Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk, kami di sini hanya untuk Fire Kidan. Tuan Lu datang ke Bing Xin dan berkata, ya, pil api unicorn yang kita gunakan sebelumnya. Pil King Cheng Xin, yang berada di sebelah Tuan Lu, juga tertawa. Dan Wang Chengxin dan Tuan Lu sangat dekat dengan Bing Xin, baru saja mereka melihat melalui kerudung tipis bahwa penampilan Bing Xin adalah seorang wanita cantik, dengan mata besar dan bulu mata bulat pendek. Ini memang hanya untuk Kidan api, dan tidak terlalu banyak keterikatan. Pil Vali Pil King Chengxin, Tuan Lu dari kota Xuanling, Anda mengambil ini secara kebetulan, beritahu Master Sekte kami, konsekuensinya adalah. Bing Xin mendengus dingin. Tes. Master Sekte Racun memang kuat. Jika dia ada di sini, kalian berdua hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayang sekali rajamu tidak ada di sini karena dia bertanggung jawab atas segalanya, kata Tuan Lu. Lupakan, ayo ambil Kidan api dan pergi secepat mungkin. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatiku, kata Pil King Chen perlahan. Ngomong-ngomong, kamu orang kaya, jadi kamu bisa memutuskan. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia tidak menatap Bing Xin, tetapi langsung berdiri di samping. Douqi mengalir keluar dari tubuhnya, dan angin besar muncul, lalu perlahan bertiup. Gas beracun tersebar di semua tempat. Ini adalah Fire Ki Pil. Pil King Chen Xin langsung menyerbu cincin koleksi indah di tangan Bing Xin dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dan kemudian mengeluarkan pil yang agak familiar. Dalam botol batu giok yang agak mahal, pil obat seukuran kelengkeng perlahan berdiri gelombang bahkan dengan isolasi botol batu giok ini, pil obat tersebut terpancar dari kegelapan. Fluktuasi yang tak terlihat membuat hati dan Wang Chen bersinar. Ini benar-benar unicorn api. Sepertinya Dou Xian menjanjikan. Murid dan Wang Chen memiliki fluktuasi yang sangat panas, dan dia memegang botol batu giok dengan erat di tangannya, dan berkata dengan penuh semangat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Bahkan jika Dan Wang Chengxin sudah menjadi kaisar alkemis peringkat kedua saat ini, tetapi dia hanya menembus Dou di bintang 8 dan baru saja dipromosikan menjadi Dou di bintang 9, tetapi karena ini, Dan Wang Chengxin juga tahu tentang itu, jika Anda ingin dipromosikan ke Immortal Rank Alkemis seperti Pil Valley Master mereka, maka Anda harus memiliki kekuatan Dou Xian terlebih dahulu, jadi ada adegan di mana Pil King Chen Xin memiliki gagasan tentang Fire Ki ini. Tuan Lu, ayo pergi. Dan Wang Chengxin berkata kepada Tuan Lu di sebelahnya setelah 3 konfirmasi. Saat Dan Wang Chen siap untuk pergi dengan hati yang penuh kegembiraan, perasaan panas menggantikan gas beracun di langit. Hati-hati, ini formasi. Setelah Guru Lu selesai berbicara, aku menertawakan hal ini. Sebuah suara lucu terdengar, dan kemudian Pil King Chen Xin melihat bayangan hitam dan putih dengan cepat, dan kemudian botol batu giok di tangannya diambil. Ini adalah melawan pusat kekuatan abadi. Saat berikutnya, Tuan Lu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru. Seberapa suci yang mulia, cukup memalukan untuk melakukan ini. Pil King Chen mendengus dingin dengan wajah muram. Jika bukan karena kekuatan menakutkan dari orang misterius ini, saya khawatir Dan Wang Chengxin akan menembak secara langsung. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan Kidan api ini, tetapi dalam sekejap mata, mereka membuat mahar untuk orang lain. Dengan celah yang begitu besar, Dan Wang Chen merasa sedikit marah. Hehe, Dan Wang Chengxin yang terkenal dan kastor kelas 9 kaisar juga cukup memalukan, jadi tidak perlu membuatku takut seperti ini. Zulao ditutupi oleh jubah hitam, jadi tidak perlu khawatir dikenali oleh mereka berdua.
Keluar, unikorn api di tangannya bergoyang beberapa kali, menghadap kedua orang itu. Sialan, kamu benar-benar menikmatinya, bajingan tua ini. Bahkan dengan arogansi Pil King Chensin, dia langsung memarahinya. Orang ini sangat kuat. Setidaknya ketika Fire Kidan diambil darimu, kekuatan hidup dan mati menyatu. Itu terlalu menakutkan. Kami hanya bisa mundur dulu. Tuan Lu berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia merasakannya dari Zulao. Kekuatan yang agak gemetar. Hanya ketika mereka mencapai level Kaisar Dou Bintang 9 mereka dapat menjadi lebih jelas tentang celah menakutkan di masing-masing dari 9 belokan, belum lagi tingkat perpaduan hidup dan mati yang menakutkan pada tubuh di depan mereka. Hanya Douxian yang bisa memilikinya. Ya, namun, api apa ini di sekitar kita? Pil King Chensin juga pantas menjadi orang dari Pil Valley, dan menjadi tenang di saat berikutnya. Meski nilai kidan api ini cukup tinggi, di bawah pilihan kidan hidup dan api, tidak diragukan lagi hanya yang pertama yang akan dipilih. Ini, sepertinya itu adalah Arai. Tuan Lu merasa sedikit, tetapi berkata dengan heran. Saat ini, mereka berdua telah kehilangan gas hijau beracun di sekitar mereka, tetapi yang menggantikannya adalah gelombang yang sangat panas. Api terlihat di mana-mana, hanya tempat di mana mereka bertiga berada, Tuan Lu, memiliki celah, dan tempat lainnya dipenuhi api. Rasanya seperti berada di lautan api di luar. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Kekuatan kontrol semacam ini, saya khawatir itu bisa sebanding dengan kekuatan Master Sekte untuk mengendalikan racun. Bing Xin berkata dengan sedikit lemah, meskipun kidan api telah diambil, tapi sekarang dia juga ganas sedikit. Bukan karena Bing Xin tidak ingin menghentikan Pil King Chensin mengambil kidan api, tapi itu karena recoil cincin peri terlalu menakutkan, jadi Bing Xin tidak bisa menahannya. Pembentukan. Tidak sedikit dari kita yang tahu bagaimana menggunakan teknik formasi di Suan Santian, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah beberapa pejalan kaki yang benar-benar dapat menggunakan teknik formasi benar-benar murni. Sepertinya hanya yang bara bambu di Burning Incense Pavilion. Dan Wang tiba-tiba teringat. Bambu Jin, itu penyihir pertama dari seluruh Suantian Santian. Jika orang ini benar-benar dia, kita akan mendapat masalah. Kata Tuan Lu, menatap sosok misterius itu tidak jauh dari sana. Pergi dari sini dulu dan bicarakan tentang apa yang dikatakan Huo Qidan. Mari kita lihat takdir. Dan Wang Chen menggertakkan giginya dengan sedikit sakit hati, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Ketika Tuan Lu mendengar kata-kata itu, dia menatap Pil King Chengxin yang tenang di sampingnya dengan heran. Ini tidak seperti Pil King Chengxin yang dia kenal pada waktu biasa. Pil King Chengxin ini meminta dirinya untuk dipindahkan kali ini, tetapi dia menawarkan cukup banyak syarat. Jika dia kembali dengan tangan kosong, maka Pil King Chengxin ini akan kehilangan segalanya. Jangan lihat, formasi ini agak aneh, ayo hancurkan dulu, kalau tidak kita berdua akan lebih beruntung hari ini. Raja dan menemukan keterkejutan Tuan Lu, dan kemudian menjelaskan. Oke, Tuan Lu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saat berikutnya, Tuan Lu langsung melepaskan bungkusan abadi yang mengikat Bing Xin. Dengan hilangnya cincin abadi, Bing Xin langsung jatuh, dan perasaan lemah di tubuh terus menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika cincin abadi telah terlepas, kekuatan penyegelan besar yang terkandung dalam cincin abadi membuat Bing Xin sulit untuk bergerak untuk sementara waktu. Sabu-sabu, dan Wang Chengxin dan Tuan Lu bekerja sama untuk melawan formasi yang diatur oleh Zulao. Dalam formasi, ada nyala api di mana-mana, dan suhu nyala api sangat tinggi. Bahkan King Pil Chen, yang berurusan dengan api, tidak bisa menahan cemberut. Minum. Tuan Lu dan Wang Chengxin minum pada saat yang sama, dan kemudian semangat juang yang menakutkan langsung memenuhi tubuh mereka. Dua ki pertempuran besar baru saja muncul, dan api di sekitar tubuh langsung padam, tetapi sebelum mereka berdua sempat bahagia, api yang menakutkan muncul. Pada saat berikutnya, api di sekitar tubuh dengan keras menggeliat dan memadat menjadi ular sanca yang menyala, menelan surat ular dari waktu ke waktu, dan surat ular yang disertai dendam api yang mengerikan itu terus-menerus memenuhi tubuh ular sanca itu. Brengsek, piton api ini sebenarnya memiliki banyak kebijaksanaan. Dan Wang Chengxin melihat sekilas bahwa ular sanca api ini tidak biasa, dan segera menjadi waspada. Pil King Chengxin baru saja menerobos ke Kaisar Dou Bintang 9 beberapa waktu lalu,
dan sekarang dia adalah yang terbaik dari Kaisar Dou Bintang 9, bahkan bukan Kaisar Dou Bintang 9. Dan Tuan Lu adalah Dou Emperor Bintang 9 peringkat 5. Hanya saja mereka berdua saat ini cukup malu dengan ular sanca api itu. Awalnya, pakaian rapi keduanya berbau gosong, dan beberapa bekas luka bakar samar muncul di tubuh mereka. Tidak bisa ragu lagi. Satu serangan. Kamu harus pergi dari sini. Tuan Lu berkata dengan tegas. Master Lu tahu bahwa meskipun formasi ini tidak kuat, seiring berjalannya waktu, Master Lu dapat merasakan bahwa kekuatan api dalam formasi ini tampaknya terus-menerus semakin kuat. Jika ditunda seperti ini, saya khawatir bahkan Tuan Lu tidak akan bisa menyelesaikannya. Chen Xin, tahan. Beri aku beberapa menit. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia duduk dan duduk, seolah-olah serangan yang sangat mengerikan sedang terjadi. Tanda seru. Dan Wang Chen mendengar kata-kata itu, diam-diam mengangguk, dan kemudian berurusan dengan piton api yang menakutkan. Boneka kecil dari Sekte Racun. Su veteran, yang menjadi pusat formasi, singkirkan Fire Ki dan gelombang dan bergumam. Tuan Paviliun kami benar-benar memiliki cinta yang mendalam antara putra dan putri. Tidak hanya dengan Tuan Paviliun Wanhua, tetapi juga dengan ketua sekte dari Sekte Racun. Zhu Lao berkata tanpa daya, dan kemudian sosok itu menghilang dengan aneh di tempatnya. Saat dia muncul di detik berikutnya, dia muncul di samping dan Wang Chengxin dan yang lainnya. Dengan lambaian telapak tangan Zhu tua, jejak energi yang menakutkan melewati pil King Chengxin dalam sekejap. Tidak, setelah melihat ini, dan Wang Chen buru-buru berteriak, hanya mencoba menghentikan serangan Zhu tua ini, tetapi dia tiba-tiba menamparkan Bing Xin yang lemah. Orang ini, sepertinya ingat apa yang pernah dikatakan oleh ketua sekte. Meskipun Bing Xin lemah, ketika Zhu Lao menarik diri, dia jelas tidak bisa merasakan aura berbahaya dari sidik jari energi. Kekuatan lembut. Setelah Jenderal tua Bing Xin ditarik pergi, dia tidak terlalu sering tinggal di sini. Menarik Bing Xin adalah gerakan yang aneh, dan kemudian perlahan menghilang di mata pil King Chen Xin. Dengan kepergian Zhu Lao, formasi ini tidak merugikan diri sendiri. Bagaimana dengan bara bambu dari paviliun dupa terbakar? Dan Wang Chen bergumam dengan kejam, lalu menatap Tuan Lu di sampingnya. Ayo kembali dulu. Melihat ini, Tuan Lu dengan enggan mengulurkan tangannya. Saat Zhu Lao pergi dengan Bing Xin. Senior, kata Bing Xin lemah. Untuk beberapa alasan, Bing Xin sepertinya bisa merasakan aura yang agak lembut dari Penatua Zhu. Sepertinya mereka berdua seharusnya tidak mengejar mereka. Penatua Zhu berhenti dan bergumam. Makan itu bagus untuk lukamu. Setelah Zhu Lao melihat sekeliling, dia mengeluarkan botol batu giok dari tangannya dan berkata kepada Bing Xin. Seluruh tubuh botol batu giok itu hitam pekat, tetapi yang terkandung di dalamnya adalah ramuan seukuran kelengkeng. Bahkan melalui botol giok, Bing Xin merasakan kekuatan mengerikan dari pil obat dengan kekuatannya yang kuat. Obat mujarab ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pikiran pertama Bing Xin. Bing Xin juga tidak ragu-ragu, belum lagi luka di tubuhnya tidak serius, dia hanya mengulurkan tangan gioknya dan mengambil botol giok di tangan Zhu tua. Botol batu giok baru saja diambil alih, dan wajah Zhu tua menunjukkan sedikit kelegaan, tetapi Bing Xin, yang berada di sampingnya, tidak peduli. Tepat setelah botol giok dimulai, energi lembut terus terpancar dari botol giok. Bing Xin dengan lembut membuka gabus pada saat berikutnya, dan segera, dan siang yang sangat kuat muncul. Kemudian Bing Xin menelan pil obat secara langsung. Gulu-gulu. Bing Xin menelannya ke tenggorokan, dan pil obat itu seperti bubuk mesiu untuk dinyalakan. Saat pil obat memasuki tubuh, kekuatan segel yang tersisa di tubuh Bing Xin berangsur-angsur berubah menjadi riak tak terlihat, mengalir ke sekeliling karena disegel oleh Immortal Beam Ring. Terima kasih, senior. Bing Xin sangat gembira ketika dia melihat ini, karena kekuatan segel cincin abadi ini, saya khawatir itu dia, cukup sulit. Sekarang kekuatan segelnya rusak, Bing Xin secara alami bahagia. Karena cederamu tidak lagi serius, kamu harus kembali secepat mungkin. Melihat ini, Penatua Zhu mengangguk lega. Paviliun Master, ini semua untukmu, lain kali kamu tidak boleh malu. Zhu tua berpikir sendiri. Tapi, senior, mata Bing Xin sedikit berkerut, meskipun kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius ini seharusnya mencapai setidaknya tingkat setengah abadi, pentingnya unikon api itu untuk sekte racun mereka unik. Jika tidak ada obat seperti itu,
saya khawatir seseorang di sekte racun tidak akan diselamatkan, jadi inilah mengapa Bing Xin bersikeras untuk melindungi kidan api ini. Bagaimana, boneka kecil, apalagi yang harus kamu lakukan? Melihat ini, Zhu Lao sedikit terkejut. Senior, aku tahu kamu sangat kuat, tapi kidan api ini sangat penting bagi sekte racun kita. Tampaknya, seseorang yang menakuti sekte racun kita akan mati. Jadi kamu bersedia meminta senior untuk mengembalikan unicorn api kepadaku. Untuk alasan ini, Bing Xin akan menjadi sapi dan kuda. Setelah Bing Xin selesai berbicara, dia tiba-tiba berlutut ke arah Zhu tua. Oh, hal ini juga sangat penting bagiku. Penatua Zhu berkata tanpa daya. Tepat ketika Bing Xin lemah, dia langsung mengambil pil dari pil King Chen Xin. Dia berpikir bahwa dia telah membodohi Bing Xin tanpa menyadarinya, tetapi bagaimana mungkin Lao Zhu berharap bahwa Bing Xin masih ada di sana. Setelah melihat-lihat, dia sebenarnya tahu bahwa Fire Kidan ada padanya. Senior, suara Bing Xin berubah, tidak sedingin sebelumnya, dengan kelembutan dan keras kepala dalam suaranya. Sebaiknya kau kembali, jangan memikirkan hal ini. Penatua Zhu tampaknya telah membuat keputusan yang sulit, lalu berkata, meskipun Master Sekte dari Sekte Racun adalah pusat kekuatan nyata dari Dewa Pejuang, dan Master Sekte dari Sekte Racun memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Master dari Paviliun Dupa Pembakaran dan bahkan Master dari Paviliun Wanhua, dia masih tidak dapat dipisahkan dari pejuang sejati. Dibandingkan dengan negeri dongeng, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih menggoda. Brengsek, Bing Xin mendengar kata-kata itu, dan ledakan kehilangan muncul di hatinya, dan saat berikutnya, nafas Bing Xin berubah seketika. Niat membunuh yang agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian Bing Xin tidak ragu-ragu, menatap tetua Zhu dengan mata dingin. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, Penatua Zhu telah menyingkirkan pil api unicorn, dan sosoknya terlihat agak aneh di bawah penutup jubah hitam. Lepaskan, gadis kecil. Zhu Lao merasakan niat membunuh pada saat niat membunuh Bing Xin muncul, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tubuh bambu Lao tidak berbahaya seperti goresan. Bum bum bum. Pekerjaan yang tampaknya menakutkan menimpa Zhu Lao, tetapi Zhu Lao tetap tidak bergerak, membiarkan serangan Bing Xin menimpanya. Serangan itu menimpa Zhu Lao, seolah-olah gerimis bulu angsa menimpa orang itu, dan dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Ah, itu benar-benar keras kepala. Penatua Zhu menghela nafas saat dia masuk ke dalam mobil. Ayo pergi, itu. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyapaku ketika kamu melihat Master Sektemu. Paviliun Fenxiang Sujin. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia baru saja berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Hanya ada satu alasan untuk membuat kekuatan penindas yang mengerikan bahkan untuk pembangkit tenaga setengah abadi seperti Penatua Zhu. Peri pertempuran sejati. Zhu Lao tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, dan terkejut menemukan dua wanita muncul di samping Bing Xin di beberapa titik. Seorang wanita, Zhu Lao, masih memiliki kesan, dan sepertinya dia adalah wanita yang datang ke pelelangan bersamanya. Hanya saja, ketika Jenderal Zhu sedikit menoleh, dia menemukan seorang wanita parubaya perlahan membantu Bing Xin. Apa kamu baik-baik saja? Wanita parubaya itu tersenyum penuh kasih, lalu berkata sambil mendukung Bing Xin. Sekte, Master Sekte, aku baik-baik saja, Bing Xin berkata dengan gemetar. Kali ini, kidan api dilelang dengan harga tinggi, dan kegagalan tugas mengirimkan kidan api satu sama lain membuat Bing Xin merasa sedikit bersalah di hatinya. Kakak senior, jangan sedih gelombang ada Master di sini. Lin Zhu, yang berada di sampingnya, tersenyum perlahan. Melihat ini, Bing Xin langsung merasa lega, dan kemudian menatap tuannya sedikit, Master. Sekte Racun Sekte tersenyum. Siapa yang diracun kali ini? Bahkan jika wanita parubaya itu mengenakan kerudung, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang seperti debu. Hanya saja ketika dia mengucapkan kata-kata ini, apakah itu Lin Zhu atau Bing Xin, mereka merasakan sedikit ketidaksenangan dari bawah tule. Master Sekte, kali ini ada penjelajah Tanah Tujia, Master Lu dan Wang Chengxin, kata Bing Xin. Oke, penjelajah Tanah Tujia. Tuan Lu, Pil Raja Chen Xin, Sun Dalong dari keluarga Sun. Master Sekte dari buku besar ini akan membiarkanmu menyelesaikannya satu persatu cepat atau lambat. Apakah orang dari Sekte Racun juga sesuatu yang bisa kamu provokasi?
Setelah wanita parubaya selesai berbicara, dia langsung marah, dan suaranya berubah menjadi gelombang yang sangat menakutkan dan berbalik ke arah Zulao. Dia, Master Sekte dari Sekte Racun. Pada saat ini, Penatua Zhu juga yakin bahwa nafas ini adalah Master Sekte dari Sekte Racun hari ini. Seorang prajurit abadi sejati. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan akun di antara kita. Kamu benar-benar mencuri sesuatu dari murid Sekte Racunku, Zhu Jin, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Setelah wanita parubaya selesai berbicara, semangat juang menakutkan yang dipenuhi dengan warna hitam dan putih langsung muncul di sekelilingnya. Dari mana pembicaraan ini berasal? Zulao mendengar kata-kata itu, dan langsung mengerutkan kening. Master Sekte Racun ini adalah pejuang abadi sejati, dan kekuatannya jauh dari setengah abadi. Lagi pula, jarak antara Dousian asli dan setengah abadi tidak sedikit. Pembangkit tenaga setengah abadi dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi bintang 9 di awan. Dan pusat kekuatan pertarungan abadi yang sebenarnya, saya khawatir hanya karena paksaan bintang 5, pusat kekuatan kaisar pertarungan bintang 9 akan mundur tanpa perlawanan. Karena semua orang tahu bahwa kekuatan hidup dan mati lahir di tubuh Dousian yang kuat, dan tujuannya jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh Doudi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa keluar dari paviliun Fenxiang. Master Sekte dari Sekte Racun mendengus dingin, hitam dan dewa kehidupan dan kematian di luar tubuh terus berjatuhan dengan keras, menyebabkan Douqi di tubuh Zulao sangat menderita, menekan. Melawan yang abadi benar-benar melawan yang abadi. Melihat ini, Zulao tidak punya pilihan selain menyerah. Saat berikutnya, Penatua Zhu langsung mengeluarkan pil unicorn api bundar, dan melemparkannya langsung ke Master Sekte dari Sekte Racun. Karena Zulao tahu bahwa meskipun Master Sekte Racun ini adalah orang kuat pertarungan abadi sejati, dia memiliki hubungan dengan Master Paviliun dupa pembakaran mereka, jadi dia tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Master Sekte Racun mencibir setelah mengambil Huoqi dan yang dilemparkan oleh Zulao. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Master Sekte dari Sekte Racun, jangan pergi terlalu jauh. Melihat Master Sekte dari Sekte Racun tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti, dia langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tahu perbedaan antara Dousian dan Banxian lebih baik dari Zulao. Kalau tidak, Penatua Zhu tidak akan terjebak dalam setengah abadi selama bertahun-tahun. Tuan, saya baru saja dikelilingi oleh Tuan Lu dan Wang Chen, dan Senior Zhu yang menyelamatkan saya. Karena semuanya sudah di tangan, mari kita kembali secepat mungkin. Bing Xin, yang berada di samping, berkata dengan cemas, tapi dia sangat sadar akan tuannya. Ya, Master Sekte Racun Sekte perlahan menanggapi Bing Xin, dan kemudian langsung mengubah wajahnya menjadi wajah Zhu. Lao, berlebihan. Siapa yang lebih berlebihan? Kamu harus kembali dan bertanya pada Master Pavilionmu. Setelah Master Sekte Beracun berkata, dia tidak memberi Zulao waktu untuk berbicara, dan kemudian menembak langsung. Kekuatan hidup dan mati hitam putih yang menakutkan berada di bawah kendali Master Sekte Yusou dari Sekte Racun, membawa aura kematian yang mengerikan dan melonjak ke arah Zulao. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, jika mengenai Penatua Zhu, saya khawatir dia harus mengelupas kulitnya jika dia tidak mati. Bajingan, Bos Zhu memarahi, lalu mengaktifkan semangat juang agung di tubuhnya. Saat berikutnya, ki pertempuran perak langsung merasuki tubuh, dan di luar permukaan tubuh, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih juga muncul, tetapi kekuatan hidup dan mati Penatua Zhu jelas sangat lemah dibandingkan dengan Master Sekte dari Sekte Racun. Fentian, hari ini aku akan membunuhmu orang kuat Sekte untuk membalas dendam. Ada kemarahan dalam suara Master Sekte Beracun, dan kemudian tiba-tiba sosoknya bergerak, dan langsung muncul di depan Zulao, dengan tanda hidup dan mati yang agung di telapak tangannya. Kekuatannya, diayunkan langsung ke Zulao. Xiao Han, kenapa kamu menderita? Benar-benar aku yang salah. Saat Tuan Zhu terkejut, dia buru-buru bersiap menggunakan formasi untuk menghadapi serangan yang mengerikan ini, dan cahaya putih muncul seketika. Dengan munculnya cahaya putih, pukulan mengerikan dari tingkat Dousian, Master Sekte dari Sekte Racun, akan dengan mudah diselesaikan. Membakar langit. Berani sekali kau muncul. Melihat sosok dalam cahaya putih, Master Sekte dari Sekte Racun tidak menoleh ke belakang, dia hanya berteriak keras.
Suasana hati Tuan tampaknya banyak berfluktuasi. Ini tidak baik. Meskipun Tuan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh jahat yang beracun sekarang, tetapi begitu Tuan mengeluarkan tubuh jahat yang beracun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bing Xin merasakan bahwa hati yang tenang di tubuh tuannya sepertinya berdetak kencang, dan dia segera bergumam. Xiao Han. Cahaya putih berangsur-angsur berubah menjadi pria parubaya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang dan diikat di atas dahinya dengan seikat rambut. Siluet sudutnya terlihat sangat tampan. Jangan panggil aku Xiao Han. Master Sekte Racun berteriak dengan marah, dan kemudian perubahan yang luar biasa terjadi di sekujur tubuhnya. Kekuatan hidup dan mati yang awalnya dibuat untuk Master Sekte dari Sekte Racun perlahan menghilang, dan digantikan oleh gas beracun yang sangat menakutkan. Gas beracun itu berwarna-warni, jika dihitung dengan cermat, ada sebanyak 7 warna di dalam gas beracun itu. Xiao Han, tenanglah. Jika kamu merangsang gas beracunmu, racun itu akan membunuh semua kehidupan dalam radius ini. Fen Tian berkata dengan tergesa-gesa. Haha, sangat jarang pemilik paviliun Fenxiang yang terkenal, Fen Tian, U200B, U200 bahkan sangat takut. Hidup hangus. Tapi itu benar, kamu Fen Tian adalah orang jujur yang membunuh iblis dan membela Dao, dan aku hanyalah iblis wanita dengan darah di tanganku. Xiao Han menertawakan dirinya sendiri. Bahkan melalui tabir, kedua murid, Lin Zhu dan Bing Xin, bisa mendengar beberapa petunjuk dari mulut tuannya. Tampaknya hubungan antara Tuan dan Fen Tian, U200B penguasa paviliun Fenxiang, benar-benar tidak biasa. Lin Zhu bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Han, jika aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Saat aku menyelesaikan hal terakhir, aku akan datang ke Sekte Racunmu untuk menjaga gunung. Kamu bisa memaafkanku atau tidak? Kata Fen Tian dengan ekspresi agak sadar diri. Apakah kamu tidak memiliki Master Pavilion Wanhua, kenapa kamu masih menggangguku? Setelah Xiao Han mendengar kata-kata Fen Tian, jantungnya yang berdetak kencang saat itu menjadi tenang. Dia dan aku hanya salah paham, tunggu aku menjelaskannya padamu perlahan. Fen Tian buru-buru berkata, karena takut Xiao Han akan salah paham. Terserah kamu, aku masih punya sesuatu untuk pergi dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Fen Tian, Master Sekte dari Sekte Racun berkata dengan tenang dan tenang, tetapi Bing Xin menemukan bahwa tuannya. Lain kali, aku pasti akan memberimu penjelasan. Fen Tian berkata kepada Master Sekte dari Sekte Racun. Semoga. Master Sekte Racun Sekte berkata dengan ringan, dan kemudian gas beracun di sekujur tubuhnya menggeliat dengan keras, dan saat berikutnya dia menghilang tanpa jejak. Xiao Han, aku minta maaf untukmu. Tapi jangan khawatir, aku tulus padamu. Fenxiang menatap tempat ketiga Xiao Han menghilang, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Batuk, batuk. Zhu Lao, yang berada di sampingnya, terbatuk beberapa kali saat melihat ini. Mengikuti batuk Zhu tua, sepertinya sesuatu telah terjadi pada Fen Tian di depannya, dan teman-teman sekelasnya batuk beberapa kali. Zhu Jin, aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini ketika aku tidak di sini. Fen Tian menoleh untuk melihat Old Zhu, dan kemudian berbicara sedikit. Hehe gelombang di mana Master Pavilion. Penatua Zhu tersenyum perlahan, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tuan Pavilion membuat terobosan. Zhu Lao bertanya ragu-ragu. Yah, aku baru saja beruntung beberapa hari yang lalu. Gumam Fen Tian sambil menatap langit yang jauh. Selamat kepada Master Pavilion. Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan langsung sangat gembira. Apa yang disebut terobosan ini bukan hanya terobosan bagi Dosian, lagi pula, Fen Tian telah menembus Dosian ratusan tahun yang lalu. Semakin sedikit orang yang tahu tentang berita kepergian saya, semakin baik. Karena aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Fen Tian berkata sedikit. Master Pavilion, keluarga Kekaisaran Xuanling pernah mengirim orang kuat Dou di Bintang 7 untuk mengepung dan menekan murid Dou di Bintang 4 kami yang baru di kolam Kekaisaran Xuanling, kata Zhu Lao. Monster tua dari keluarga kerajaan Xuanling itu. Di tahap tengah One Star Fighting Immortals, tidak akan ada iklim. Setelah Fen Tian selesai berbicara, aura yang lebih besar muncul seketika. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, tinggalkan saja di sini. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat, meninggalkan Zhu tua sendirian. Sekarang, paviliun dupa pembakaran kita tampaknya sedang bangkit.
Penatua Zhu berkata dengan penuh semangat. Saat berikutnya, Penatua Zhu juga berkata pada dirinya sendiri, orang-orang kecil itu juga harus pergi ke gurun kematian untuk berlatih. Saya juga harus pergi ke klan Medusa untuk melihat. Keluarga kerajaan Xuanling mengirim seluruh keluarga pencinta naga. Orang-orang legiun pergi ke keluarga Medusa. Aku tidak tahu apa-apaan ini. Setelah berbicara, sosok itu menghilang dan menuju ke arah keluarga Medusa. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan pasir kapur yang tak terhitung jumlahnya terhampar di tanah. Ada fluktuasi panas di mana-mana. Jelas, sulit bagi orang awam untuk melewatkan suhu seperti itu. Ini adalah bagian paling barat dari Xuantianshan, tempat yang dikenal sebagai gurun kematian yang sepi. Di tepi pegunungan di sekitar Lonely Desert of Death, ada beberapa rumah di sini. Rumah-rumah itu tersembunyi di hutan bambu, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Beberapa sosok bergegas ke sini, dipimpin oleh seorang pria dengan beban berat di punggungnya. Seharusnya ada di sini, tapi kenapa tidak ada orang? Xiao Yan datang ke sini, lalu melihat sekeliling. Adik, laki-laki Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara yang akrab terdengar, dan kemudian seorang pria kurus muncul di garis pandang Xiao Yan. Itu adalah pemilik kios yang memiliki kesepakatan dengan Xiao Yan sebelumnya. Itu benar-benar membuat kita terlihat bagus, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan dan rombongannya yang terdiri dari 3 orang, karena mereka mengawal Luding San Huatong ke orang ular dengan Ludi Mufeng dan keduanya berpisah, Xiao Yan merasakan sinyal berkumpul sesuai dengan kekuatan yang ditinggalkan Coyote padanya, dan dia pergi ke sini. Anjing hutan itu tidak terlalu terkejut saat melihat Xiao Yan dan mereka bertiga. Lagi pula, meskipun dia hanya meminta Xiao Yan pergi ke padang pasir agar mereka menyelesaikan sesuatu yang mirip dengan kekuatan jiwa, dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawa pengikut. Coyote merasa sedikit, dan menemukan bahwa Xiao Yan dikelilingi oleh seorang pria dan seorang wanita, dan itu benar-benar tidak mudah. Pria itu adalah Xiao Yi, tetapi saat ini, kekuatan Xiao Yi berada di bawah tekanan yang disengaja, dan hanya menunjukkan kekuatan penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Tetapi ini juga luar biasa, Anda harus tahu bahwa Xiao Yan hanyalah seorang penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Kekuatannya, sebenarnya mampu mengundang Dou Emperor Bintang 5 untuk melengkapi pembangkit tenaga listrik, ditambah identitas apoteker penyulingan ini sudah cukup membuat Coyote memandangnya berbeda. Adapun Mu Yingying, dia secara alami masih berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5. Coyote tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Meskipun Xiao Yan ini hanya Kaisar Dou Bintang 4, dia sebenarnya bisa membiarkan 2 ahli Kaisar Dou Bintang 5 menemaninya. Daya tarik apoteker ini memang luar biasa. Pemimpin resimen dan yang lainnya sudah siap. Saat kita tiba, kita bisa pergi. Anjing hutan itu menyeringai. Kalau begitu ayo pergi. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, lagi pula, dia dan mereka dianggap sebagai hubungan kerjasama. Hei, jika kamu pergi, jangan khawatir, kita masih harus menunggu 2 orang. Coyote itu berkata sedikit. Masih ada 2 orang yang menunggu. Xiao Yan langsung mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Hei, adik kecil, kelompok tentara bayaran pisau darah kita tidak memiliki arti lain. Keduanya hanya memiliki hubungan dengan kelompok tentara bayaran pisau darah kita, jadi aku akan membawanya bersamamu, tapi aku jamin kali ini aku akan pergi ke gurun-gurun kesepian kematian. Semuanya terserah adik laki-laki itu. Xiao Yan buru-buru berkata ketika penglihatan Coyote hanya mengerutkan kening, lagi pula, alkemis ini dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar, yang tidak rakus akan hidup dan takut mati, itu tidak mudah Xiao Yan ini berani datang, dan mereka tentu saja tidak berani menyinggung. Lagi pula, sang alkemis adalah sarang lebah, dan mudah untuk menusuknya. Kalau begitu tunggu. Tapi siapa keduanya? Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Hehe, keduanya dikatakan sebagai teman pemimpin resimen, saya tidak tahu secara spesifik. Setelah Coyote selesai berbicara, dia melirik Xiao Yan dan yang lainnya, lalu dengan cepat berbalik. Seorang teman pemimpin. Dikatakan bahwa kepala grup mercenari Bloodblade ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor Bintang 8, dan kelompok itu juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dou Emperor Bintang 7, dan yang lainnya Kaisar Dou Bintang 6 juga memiliki 2. Adapun jumlah Kaisar Petarung Bintang 5, ada beberapa, barisan yang menakutkan sebanding dengan beberapa keluarga kecil. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Sebelum datang, Zhu Lao tidak hanya memberinya pil Doudi,
tetapi juga menginstruksikannya beberapa hal. Kekuatan orang ini sepertinya bagus. Xiao Yi di samping berbisik. Karena dia baru saja datang ke sini, dia telah menemukan bahwa meskipun anjing hutan ini sangat kurus, kekuatannya sangat bagus, jelas mencapai tingkat kesempurnaan Do Emperor Bintang 6. Tingkat kesempurnaan Do Emperor Bintang 6 hanya berjarak satu langkah dari pusat kekuatan Do Emperor Bintang 7. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik akan dikirim ke daerah gurun ini. Xiao Yan dengan cepat menghitung bahwa dia telah mengirim begitu banyak orang. Berdasarkan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa hal-hal itu tentu saja bukan hal biasa. Ayo, ruang di sekitarnya berfluktuasi sedikit, dan kemudian langsung berubah menjadi gelombang semangat juang yang tak terlihat. Ini adalah ketika Xiao Yan pertama kali muncul, kekuatan jiwanya mengunci mereka, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa keduanya adalah teman dari kepala kelompok tentara bayaran pisau darah, ini hanyalah Xuanshan, pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling. Yang lainnya sedikit lebih tua, meskipun Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi tekanan tak terlihat membuat Xiao Yan tahu bahwa lelaki tua ini sama sekali bukan orang biasa. Perkenalkan, yang lebih muda adalah Dasan, dan yang lebih tua adalah Das Hui. Coyote itu berkata sambil tersenyum. Karena itu siang dan malam, dan dengan beberapa perubahan kecil pada penampilan Xiao Yan dan Mu Yingying, Xuanshan tidak menemukan identitas sebenarnya dari Xiao Yan dan mereka bertiga. Aneh, mengapa orang ini memiliki bau yang tidak asing? Xuanshan baru saja datang ke sini, dan menemukan bahwa sosok yang dikelilingi jubah hitam memiliki bau yang tidak asing lagi gelombang hanya saja tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Identitas Xuanshan dan Zuo Lao dipalsukan, tetapi tujuan perjalanan mereka adalah untuk melintasi gurun kematian ini. Bepergian melalui gurun kematian adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ini juga arti dari yang lama. Jika Anda ingin menjadi orang kuat yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan, pengalaman seperti ini sangat penting. Ini bukan pengalaman seperti ujian Xuanshan oleh lelaki tua itu. Bagaimanapun, setiap kepala dan wakil kepala dari 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan temperamen. Orang ini adalah apoteker tingkat kaisar. Kami bersama kami dalam perjalanan ini, dan kami berharap mereka berdua akan melindunginya di saat kritis. Kata Coyote. Yah, itu wajar, kata Xuanshan dan Zuo tua. Hanya saja setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dari waktu ke waktu, dan sedikit kecemasan muncul di hatinya. Aneh, sepertinya ada rahasia tentang anak ini, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Pria tua itu berkata dengan suara rendah, dan dia langsung merasa lega setelah berbicara, jika tidak, akan buruk untuk membangkitkan kewaspadaan pria berbaju hitam itu. Saudaraku, orang ini sangat kuat. Xiao Yi di samping berkata sedikit. Kata-kata ini jelas disampaikan oleh Xiao Yi menggunakan kekuatan jiwanya kepada Xiao Yan. Yah, aku tahu, aku khawatir kekuatan pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling tidak akan lebih rendah dari kekuatan Seven Star Do Emperor, atau bahkan lebih kuat. Xiao Yan menanggapi, tetap hati-hati. Xiao Yan berkata pada Mu Yingying dan Xiao Yi pada saat bersamaan. Ya, keduanya mengangguk bersamaan. Coyote menoleh dan melihat ke tim kedua di kedua sisi, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan segera berkata, karena semua orang telah tiba, ayo pergi. Tetapkan.